Ya, puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita akan menaikkan pujian buat Tuhan, dan nanti setelah kita doa pembuka, kita mendengarkan kesaksian. Setelah kesaksian, kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Kita memuji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Saya bersyukur pada hari ini banyak akan melaporkan firman Tuhan, dan doa kita nanti dipimpin oleh Pak Pendeta Endra Winata. Temanya hikmat surgawi. Kita rindu hikmat surgawi memenuhi kita pada saat hari ini. Bapa
kasih-Mu pada semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi kami. Bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami, kerajaan-Mu nyata di bumi ini dan di surga Tuhan. Biarkan kami dapat menikmati suasana surgawi ketika kami memulai ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, dan ketika hamba-Mu menaburkan firman-Mu Tuhan, penyembahan-Mu Yesus. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Katakan semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, dan kami dapat rasakan suasana surgawi tempat Tuhan dalam PDD Ministry. Rasakan suasana surga, melawat kami Tuhan, kudus Tuhan dengan kuasa. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semua atas pengetahuan-Mu Tuhan. Kami hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Ketika kami hidup, ketika kami masih ada Tuhan, semua karena perkenanan-Mu, semua karena rencana-Mu yang sedang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan, Kau singkapkan semua yang terselubung dalam firman Tuhan. Kami mengerti Bapa, akan mengoreksi kehidupan kami dan memberkati kami Tuhan. Haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
persilakan kepada Pak Pendra. Silakan Pendra. Oke, kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam sorga, Tuhan, terima kasih pada sore hari menjelang malam ini, Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu, kami selalu sehat, kuat itu karena berkat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, atas perlindungan penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga sore hari ini. Kami boleh berada di family ministry ini, Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, Tuhan. Jauhkan dari segala gangguan sinyal dan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin ganggunya, memupatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar urapan-Mu turun atas kami semua, Tuhan. Lebih lagi hamba-Mu, Pak Sundar Handoko yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar urapan-Mu turun atasnya. Bicaralah melalui hamba-Mu, Tuhan. Biar kami semua boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan kami mau terima berkat-Mu yang luar biasa. Kami terima berkat-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan Bapak Ibu yang ada mau bersaksi. Halo. Ya, shalom Pak Anpal. Salam. Shalom, silakan Pak Anpal. Oh, baru masuk nih. Oh, baru masuk. Saya mau bersaksi. Ya, yang mau kesaksian boleh 2 orang. Waktu ada 15 menit. Ibu Messi. Ibu Messi mau bersaksi. Saya izin keluar ya Pak. Saya ada tugas lagi. Atau mungkin bersaksi dulu. Enggak. Tuhan Yesus memberkati. Bantu dalam doa. Masih banyak tugas nih. Ya, Messi. Makasih. Kalau doanya terkabul, minta nomor rekening saya ya Bu. Kalau saya lulus saya kirim nomor rekeningnya Pak Derikson. Amin. Oke, silakan yang mau bersaksi. Opung Brahmana mau bersaksi kali. Ya, saya pamit ya semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Bu Messi. Salam Pak semuanya. Saya juga minta izin sore ini Pak, mingguan ada acara Pak untuk mengikuti pelayanan. Mantap ya. Bu. Luar biasa. Iya Pak. Doain Pak. Doain ganteng banget itu pakai dasi. Mantap. Supaya berjalan lancar Pak. Tuhan dimuliakan, ditinggikan dan diberkati. Ya, kami Oke Pak, mingguan semua minta izin. Minta izin ya hari ini ya. Ya, Tuhan berkati Opung. Ya Opung. Makasih, Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Salam. Selamat pakai jas tuh Opung ya, mantap. Oke, Pak Kemingguan, Pak. Yuk, Pak Sijabat, Pak Yohanis, Pak semuanya pada sore hari ini. Ya, sehat selalu, Opung. Terima kasih juga Pak Yeskiel, Pak Joni. Terima kasih Pak Joni. Salam, Pak Hendra. Yo, shalom Opung. Opung. Depari. Semuanya selamat malam ya, selamat sore. Oke, mantap. Ya, Tuhan berkati. Salam. Pamit. Saya izin. Oke, saya mau bersaksi, Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi kira-kira ketika saya masih saya pernah berdebat sama orang bule. Jadi orang bule ini dua cewek, ya. Jadi mereka ini penginjil, mereka ini dari Australia. Kemudian saya bilang sama dia, kenapa saya harus percaya kepada Yesus? Sebab Yesus juga tidur. Buktinya ketika di kapal dia tidur. Lalu dibangunkan. Sama seperti saya. Saya juga tidur. Yesus juga lapar. Saya bilang begitu sama orang bule. Maka terjadilah perdebatan.
Tapi kedagingan saya masih sangat kuat sekali ya. Jadi saya masih berdasarkan logika, rasio saya ya berjalan. Saya belum pernah mengenal itu apa tuntunan Roh Kudus, itu belum mengenal sebanyak itu. Memang saya sudah Kristen, tapi Kristennya Kristen KTP. Jadi dua orang bule ini ya tidak mungkin sulit mengatasi perdebatan saya ini, karena saya masih ngeyel. Lalu apa dia bilang? Dia bilang begini, when I get home, I will pray for you with all my community, ya, in the church. Jadi mereka bilang kalau mereka pulang ke Australia, mereka akan berdoa buat saya, buat Anfal, ya, supaya mengenal Kristus. Ya, sungguh ajaib, luar biasa. Tuhan bekerja dalam hidup saya sehingga saya bisa mengenal Yesus hingga saat ini. Itu semua oleh kemurahan. Jadi kekerasan hati saya, keangkuhan, keegoan saya, Tuhan rubah. Saya dituntut untuk belajar lebih merendah dan taat setia kepada Yesus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Itu kesaksian saya yang singkat. Ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Anfal. Ada lagi yang mau kesaksian? Kalau tidak ada, boleh satu lagu lagi Pak Derikson untuk masuk firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Sunarandoko. Kita akan diberkati firman Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan sekali lagi, firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus.
sembah Yesusku, Rajaku. Silakan buat amalnya Bapak Pendeta Sunarandoko, Tuhan berkati. Bapak David Sunarandoko, Tuhan Yesus memberkati. Ditelepon dulu, Pak. Lingkupiku dengan sayang. Dalam Tuhan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang kau aku. Hambanya masih belum bisa buka video. Jiwaku tenang. Apa? Hah? Ini kabarnya lah. Gambar hilang. Udah ya? Oh, sudah ini. Lihat kuasa dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan bersamamu. Bapa Raja semesta, ku tenang di saat badai bergelora, ku akan bersamamu. Ku tenang sepanjang kau aku. Silakan namanya Pak Pendeta Sunarandoko. Ya, sebelum kita mengawali, mari kita datang kepada Tuhan dulu. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, kami boleh bersama-sama bersekutu dalam Zoom meeting hari ini, agar kami semakin dekat denganmu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, jamah lemah dan urapi setiap kami, agar firman Tuhan yang diberitakan boleh menjadi kekuatan kami, menjadi pondasi yang kokoh, pada waktu kami melangkah di dunia ini, sehingga dipastikan kami selalu berada di jalan Tuhan. Ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Ya, kita sekarang baca dari Matius 22 ayat 15 sampai yang ke-22 dengan tema hikmat surgawi. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita baca ya. Matius 22 ayat 15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Yahudian bertanya kepadanya, Guru,
Kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut akan siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami apa pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membahas satu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu diikuti oleh ribuan orang. Nah, dari ribuan orang itu ada tiga jenis pengikut Tuhan Yesus. Ya, pengikut yang pertama adalah orang-orang Farisi, orang Saduki, dan para ahli Taurat. Mereka mengikuti Yesus karena ingin menjeratnya dengan suatu pertanyaan seperti di ayat 15 tadi, untuk mencobai Tuhan Yesus, ayat 35. Karena apa? Karena mereka iri dengan segala kuasa dan hikmat yang dimiliki Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus bisa melakukan kesembuhan ilahi, kemampuan dari Tuhan Yesus untuk menjawab semua pertanyaan dengan tepat, ya, hikmat yang luar biasa, kemudian mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di ini ya, ensiklopedia Alkitab Praktis, apa yang dikatakan di sini mengenai orang Farisi. Orang Farisi adalah golongan keagamaan dan politik yang penting pada zaman Perjanjian Baru, artinya di zaman Tuhan Yesus. Ya. Nah, seperti di Lukas 13 ayat 31, sama dengan Farisi di ayat 7 ayat 1. Mula-mula kaum Farisi mempertahankan tradisi para nabi, sedangkan kaum Saduki mempertahankan tradisi para imam. Seperti di Kisah Rasul 23 ayat 6 sampai 10. Kemudian kaum Farisi lebih mengutamakan hal mentaati hukum. Mereka membuat bermacam-macam peraturan kecil yang tak berarti dengan maksud agar dapat mentaati secara sempurna setiap peraturan dalam Perjanjian Lama. Banyak orang Farisi yang sebetulnya sungguh-sungguh bersifat tulus akan agamanya. Ini seperti di Kisah Rasul 5 ayat 34 sampai 39. Akan tetapi banyak yang lainnya yang hanya menonjolkan segala upacara agama secara lahiriah saja, dengan sudah melupakan akan intinya. Nah, ini lengkap ditulis di Matius 23 dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Nah, kemudian rombongan kedua murid Tuhan Yesus itu adalah para murid. Para murid ini ada 12 orang murid lapisan pertama, ada 70 murid yang lain. Ya, mereka mengikuti Tuhan Yesus untuk apa? Untuk belajar, untuk melayani. Sedangkan rombongan yang ketiga ini adalah orang banyak. Orang banyak ini hanya melihat dari jauh. Kalau ada berkat, mereka datang mendekat. Ya, kalau ada kuasa kesembuhan, kalau ada mujizat, mereka datang mendekat. Tuhan Yesus merubah itu ya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, jadi bisa mengenyangkan 5.000 orang. Nah, mereka orang banyak ini berkumpul untuk menerima berkat dari Tuhan. Jadi mereka ini melihat dari jauh. Jadi banyak orang Kristen yang seperti itu. Kalau pas butuh, baru berdoa kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan untuk minta berkat. Tetapi kalau dia dalam masa kelimpahan, dia lupa kepada Tuhan. Lupa mengucap syukur, lupa berdoa, lupa ke gereja, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, Yesus menghadapi suatu situasi yang sangat sulit pada zaman itu. Tapi justru melalui situasi yang sangat sulit inilah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Karena apa? Hanya orang-orang sakit yang membutuhkan tabib. Orang sehat tidak membutuhkannya. Tuhan Yesus ini datang bukan untuk orang-orang yang kudus, yang suci, tetapi untuk orang-orang yang berdosa. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan Yesus menyatakan hikmat surgawinya? Nah,
Ini ada 3 langkah sederhana. Langkah pertama, caranya dengan membongkar kebusukan hati mereka. Ini ada di ayat ke-18. Di ayat 18 dikatakan, coba perhatikan sebentar ya, 18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Yesus mengetahui segala rencana busuk mereka untuk mencobai dan menjerat Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Sehingga saat Yesus salah atau kepleset dalam menjawab, mereka punya alasan untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Ini persis yang dialami oleh Ahok. Ya, Ahok itu selalu memberitakan suara kebenaran. Ahok memberantas segala macam bentuk korupsi. Ahok memberantas tuntas. Tetapi para orang-orang yang terlibat korupsi ini tidak rela. Mereka memplesetkan apa yang sudah diucapkan Ahok, diedit, sehingga akhirnya Ahok itu dituduh menista agama. Ahok diadili, dan karena keadaan terpaksa Ahok ini dimasukkan dalam penjara. Tapi Ahok tidak marah-marah, Ahok tidak bete, Ahok tidak terus menghujat Tuhan, tidak. Ahok malah berkata, oke, saya mau masuk penjara dulu 2 tahun, tapi harus ingat, saya nggak perlu marah dengan kalian, saya tidak perlu menista atau menghujat balik kalian, saya cukup lapor sama Tuhan saya akan ceritakan apa yang terjadi, dan pasti orang-orang yang mencelakakan saya itu pasti akan dihukum Tuhan. Saya tidak akan ngapa-ngapakan. Coba perhatikan, nanti satu persatu pasti dihukum Tuhan. Dan benar, memang mereka satu persatu kalau nggak masuk penjara ya mereka mati. Ya, itu hukuman Tuhan itu dinyatakan seperti yang diucapkan oleh Ahok. Nah, ini yang pertama. Jadi Yesus membongkar kebusukan hati mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya Yesus menyatakan hikmat surgawinya? Yang kedua, dengan menjawab semua pertanyaan yang menjerat dari orang Farisi itu dengan tepat. Ayat 19 sampai 21. Coba kita perhatikan lagi. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Yesus pada mereka, berikanlah pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, pada waktu Yesus minta, mereka ini bertanya, bolehkah bayar pajak pada Kaisar? Ya. Tapi Yesus minta kepada mereka untuk menunjukkan mata uang untuk bayar pajak itu, dan mereka memberikan 1 dinar kepadanya. Saat Yesus bertanya, nah di mata uang itu ada gambar dan tulisan siapa? Mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Karena mata uang di waktu itu hanya ada 1, dan di situ ada gambar dan tulisan Kaisar, maka secara otomatis mereka harus bayar pajak kepada Kaisar. Yesus berkata, bayarlah apa yang harus bayar pada Kaisar, pajak kepada Kaisar, dan apa yang harus kamu berikan kepada Tuhan, kamu berikan kepadanya, seperti di ayat 21. Dan sangat berhikmat. Mereka bertanya kepada Yesus dengan pertanyaan yang menjerat, apakah diperbolehkan bayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Saat itu semua orang Yahudi menentang, ya, nggak setuju untuk bayar pajak kepada Kaisar. Jadi jika Yesus mengatakan boleh, dia pasti akan diserang oleh semua pihak dari penduduk Yahudi. Yang pemimpinnya adalah orang-orang Farisi. Tetapi jika Yesus ini mengatakan tidak, pasti para pendukung Herodes yang memihak pada pemerintahan Romawi akan mendapat dasar yang kuat untuk menuduhnya. Nah, ini si malakama dijawab ya atau tidak, semuanya serba salah. Tetapi Yesus punya jawaban yang sangat jitu dan tepat, mengatakan gambar dan tulisan siapakah di dalam mata uang itu. Pada waktu mereka menjawab gambar dan tulisan Kaisar, Yesus yang menjawab, bayarlah pajak kepada Kaisar, karena di situ mata uangnya gambarnya Kaisar, dan
apa berikan kepada Tuhan, apa yang harus kamu berikan kepada Tuhan. Ini jawaban yang luar biasa, yang sangat berhikmat, yang tidak mungkin manusia bisa menjawab. Tapi karena Tuhan Yesus memiliki hikmat surgawi, ya bisa dijawab dengan baik. Nah, saya punya satu kesaksian. Dulu di tahun 2000, saya mulai diterjunkan Tuhan itu untuk melayani di kota-kota kecil ya. Saya mulai pelayanan itu dari pertama di Blitar, lalu ke Kediri, meluas ke Madiun, lalu ke Malang, ke mana? Ke sekeliling itu. Nah, ini di kota-kota kecil itu saya diundang KKR besar-besaran ya waktu itu, karena padahal saya ini nggak punya predikat apapun, bahkan ijazah SMA pun saya nggak punya, apalagi ijazah sekolah Alkitab. Tapi modal saya itu melayani Tuhan hanya 1 juta, saudara. 1 juta itu singkatan dari setia, jujur, dan taat. Nah, saya kalau sama Tuhan itu punya prinsip, taat sama Tuhan itu paling baik dan paling berhikmat dan paling pasti aman. Kemudian setia kepada Tuhan itu yang terbaik. Dan kita harus jujur. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini nggak bisa apa-apa loh. Ini kok ada permintaan seperti ini, tolong beri saya hikmat, beri saya kuasa agar saya bisa melakukan semuanya itu dengan baik sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saya semakin kecil nggak apa-apa, tetapi Tuhan harus semakin besar. Saya nggak terkenal nggak apa-apa karena saya siap tidak terkenal, tetapi saya siap membuat Yesus semakin terkenal. Dan luar biasa, pada waktu saya itu pelayanan di sana, saya berhadapan dengan ya ini seperti golongan orang Farisi ya, para tua-tua, para ini sinode gereja, orang-orang top di gereja itu yang sudah senior tuh tanya berbagai macam pertanyaan pada saya yang melilit-lilit. Saya ya dengan lugu menjawab, bukan dengan kepandaian saya, tapi dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga mereka ini malah kayaknya terheran-heran kok bisa menjawab seperti itu. Pada waktu saya sudah pulang, pendeta-pendeta yang dulu ngawal saya itu, para tim saya itu malah bertanya, kok Pak Han tadi bisa menjawab seperti itu dari mana? Lah saya ya cuma menjawab dari apa yang Roh Kudus katakan kepada saya. Saya katakan kepada mereka seperti itu, dan itu merupakan jawaban yang di luar nalarnya mereka, tapi semua mereka ini menjadi terkejut dan mereka semua mengatakan Pak Han itu punya hikmat Salomo. Saya bilang sebetulnya saya nggak punya hikmat Salomo, tapi saya taat kepada Tuhan, saya belajar untuk hidup di bumi Roh Kudus, sehingga sesulit apapun pertanyaan, Roh Kudus pasti akan menolong saya untuk menjawab. Dan permintaan saya waktu itu untuk KKR di mana-mana itu, wah luar biasa dahsyatnya ya. Wah setiap saat itu saya sampai terheran-heran. Kelebihan saya itu apa sih kok sampai seperti itu. Nah ini berlangsung terus dan banyak pendeta yang mengikut saya itu juga pada heran. Kok bisa ya seperti itulah. Maka itu saya bilang kalau taat kepada Tuhan itu sudah paling betul, setia sama Tuhan, nggak usah hitung-hitungan, nggak usah hitung biaya, waktu, dan tenaga, jangan dihitung. Kemudian kita harus jujur. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Kalau minta sesuatu pada Tuhan, ya minta aja. Kalau saya kesulitan, saya langsung doa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu untuk ini. Tolong saya, beri saya hikmat agar saya bisa melakukan tugas saya ini dengan baik sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah ini kesaksian saya. Kemudian yang ketiga, saudara, bagaimana caranya Tuhan Yesus menyatakan hikmat surgawinya? Yang langkah ketiga, Tuhan Yesus membuat mereka heran di ayat 22, takjub di ayat 33, dan bungkam di ayat yang ke-34. Kita lihat ayat 22. Matius 22 ayat 22 mengatakan, mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Mereka heran. Kemudian ayat 33. Ayat 33 mengatakan, orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Kemudian ayat yang ke-34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Jadi Yesus membuat mereka ini pertama heran, kedua ini takjub, dan ketiga mereka ini menjadi bungkam. Nah, jawaban yang sederhana tetapi luar biasa itu, gambar dan tulisan siapakah
di mata uang itu, dan Yesus bilang pada waktu mereka mengatakan gambar dan tulisan Kaisar, bayarlah pajak kepada Kaisar dan berikan kepada Tuhan apa yang harus kamu berikan. Ini sebuah jawaban yang luar biasa, yang mendengar itu semua orang menjadi heran. Tuhan Yesus tidak memperlihatkan mata uang Romawi, tetapi minta mereka yang memperlihatkan kepadanya. Karena mereka di saat itu hanya punya satu mata uang, yaitu mata uang Romawi, sehingga mereka tertangkap oleh Tuhan. Seperti ayat 21 tadi. Ini adalah membayar pajak kepada Kaisar berdasarkan peraturan dari pemerintah. Pajak milik Kaisar, dan di mata uang itu ada gambar dan tulisan Kaisar. Perpuluhan adalah milik Tuhan, seperti di Maliaki 3 ayat 10-12, membayar setengah sikal pada Tuhan berdasarkan Keluaran 30 ayat 11-16 di zaman Perjanjian Lama, di zaman Musa, itu adalah haknya Tuhan. Ya, nanti kita buka ya di Keluaran, kita buka aja sekarang ya, Keluaran 30 ayat 11-16 untuk melengkapi. Keluaran 30 ayat 11-16. Saya bacakan untuk kita semua. Tuhan berfirman pada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang perdamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang, yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu setengah sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya, setengah sikal itulah persembahan khusus pada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang yang terdaftar, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus pada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang penambahan itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan, untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Amin. Nah, jadi saudara, kesimpulan kita pada sore hari ini, ya, Tuhan Yesus itu dihadapkan pada situasi yang sulit. Saat orang Farisi, orang Saduki, dan para ahli Taurat itu mengikutinya. Mereka mengikuti Yesus bukan untuk berguru, bukan untuk belajar, tetapi untuk mencobainya dan menjeratnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit. Tapi justru situasi yang sulit ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan nikmat surgawinya yang melebihi apapun, sehingga mereka menjadi heran, takjub, dan bungkam. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya Tuhan Yesus menyatakan nikmat surgawinya? Caranya dengan 3 langkah. Langkah pertama, membongkar kebusukan hati mereka. Ya, Tuhan Yesus tahu persis isi hati mereka, dan Tuhan Yesus membongkar kebusukan hati mereka. Ayat 18. Kemudian langkah kedua, Tuhan Yesus menjawab semua pertanyaan yang menjerat dari mereka itu dengan sangat tepat. Ayat 21. Kemudian yang langkah ketiga, Tuhan Yesus membuat mereka heran, takjub, dan bungkam. Ya, heran di ayat 22, takjub di ayat 33, dan bungkam di ayat yang ke-34. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah punya kesaksian dan sudah mengalami sendiri, seperti di Alkitab, Tuhan bisa menggunakan orang yang bodoh untuk memalukan orang yang berhikmat. Tuhan itu bisa merubah yang terdahulu jadi yang terkemudian menjadi terdahulu. Artinya pada waktu kita ini setia, jujur, dan taat pada waktu mengikuti Tuhan, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan itu akan melengkapi semua kebutuhan kita. Tuhan akan membungkam, membuat takjub, dan membuat heran semua orang. Itu sudah saya alami, sehingga kita harus paham bahwa itu semua bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Pada waktu kita menikmati semua itu, sebetulnya kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi saya selalu berkata, Tuhan, saya siap tidak terkenal, tapi saya siap membuat Engkau semakin terkenal.
Saya siap menjadi semakin kecil, tetapi saya siap membuat Tuhan semakin hari semakin besar. Jadi banyak orang yang melayani Tuhan ingin menjadi terkenal, itu salah besar. Kalau kita melayani Tuhan, pastikan melalui pelayanan kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan Yesus semakin terkenal. Akibatnya nanti Tuhan Yesus akan membuat kita menjadi terkenal, Tuhan Yesus membuat kita namanya harum di hadapan masyarakat, dan malaikat di surga akan bersorak-sorai dengan apa yang kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih untuk hambanya. Bentar ya, udah scoring. Ya, luar biasa. Semua diberkati Tuhan ya. Amin ya. Terima kasih untuk hambanya Bapak David Sunaranoko. Memang kita harus minta hikmat ya dari Tuhan ya. Seperti Salomo ya. Gimana dia minta hikmat kepada Tuhan ya. Setiap kita ini sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh dengan kekuatan kita ya. Tentunya harus dengan hikmat Tuhan ya. Seperti kita sendiri ya. Kalau mau men-sharingkan firman Tuhan itu jangan pakai akal nalar kita, tapi kita berserah penuh sehingga Tuhan bisa mengurapi kita. Apa yang disampaikan itu semuanya berasal dari hikmatnya Tuhan ya. Kita harus lakukan itu ya, karena dengan cara apa ya? Dengan cara kita baca firman Tuhan dan hayati itu firman, minta pengurapan dari Tuhan sehingga kita boleh memperoleh hikmatnya dari Tuhan ya. Seperti saya nanti saya ada persiapan ya untuk khotbah tanggal 6. Itu saya minta Tuhan urapi saya, apa yang saya harus sampaikan. Itu kadang-kadang Tuhan bisa buat saya nggak bisa tidur ya. Selalu ada bisikan-bisikan ya. Ketika saya bangun itu saya catat. Saya takut lupa ya, karena kita sudah usianya udah mau 60 tahun ya. Tapi kita minta hikmat terus sama Tuhan. Apa yang saya harus katakan? Nanti Tuhan tunjukkan itu. Firman-Nya dari mana, gimana, ya kita sampaikan itu apa yang menjadi pesan Tuhan sehingga orang bisa diberkati. Amin. Melalui kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Amin. Kita terus lakukan itu ya sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan bukan kita ya. Kita nggak perlu menonjolkan, tapi biarlah Tuhan yang terus mengangkat kita naik, ya. Tapi saya percaya Bapak David Sunaranoko ini luar biasa ya. Kalau nggak COVID, saya tahu pelayanannya ya, kemana-mana. Bayangin dari Jogja sampai pelayanan ke Tangerang ya Pak. Banyak gereja-gereja yang Bapak layani, saya tahu itu. Ya. Nah itulah, kalau kita bisa berserah penuh, kita minta hikmat dari Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Apa yang terbelakang itu akan menjadi terkemuka. Tuhan Yesus memberkati Pak. Amin. David Sunaranoko, ya, tetap sehat, tetap semangat, ya, tetap eksis, ya, melayani Tuhan sampai kapan? Sampai akhir hidup kita, ya, nggak ada kata pensiun, tetap melayani Tuhan. Amin. Setia, taat, itu ya sejuta ya, itu setia, jujur, taat, itu yang terpenting di dalam setiap pelayanan kita. Tuhan Yesus berkati Bapak David Sunaranoko. Silakan untuk doa syafaat Bapak Joni Iskandar. Satu buah lagu dulu ya, Pak Derison atau ya Pak Derison silakan. Kita akan berdoa syafaat dipimpin oleh Pak Joni Iskandar. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kau sungguh indah, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib mengerti lebih dari semua yang ada.
hikmatmu tiada tersaingi, kasihmu dalam kedudukan, kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, bukaku bukan tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib Tuhan mengerti, lebih dari semua yang ada, hikmatmu tiada tersaingi, kasihmu dalam kedudukan, kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji, bukaku akan Yesus, bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji, bukaku akan Yesus, bukaku akan Engkau, bukaku akan. Silakan Pak Joni. Ya, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Segala hormat, puji, dan syukur kepadamu ya Bapa. Kalau pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini, saat ini, kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan baik untuk mendengarkan dan menyimak akan firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana Engkau telah mengingatkan kami bagaimana perlunya hikmat surgawi itu boleh kami miliki. Karena kami tahu dengan hikmat daripada Tuhan, semuanya itu akan membuat kami selalu berjalan di dalam jalan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh
membagikan kasih kepada sesama kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Bapa, kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Bapak Evangelis David Sunar Handoko, yang telah Kau utus pada sore menjelang malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Pak David Handoko ini di dalam pelayanannya Tuhan, supaya hari lepas hari Tuhan memakai Pak David Handoko ini menjadi hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang memberkati banyak orang. Kiranya juga Engkau memakai Pak David Handoko ini menjadi hamba-Mu yang dimampukan untuk menjangkau jiwa-jiwa di dalam dunia yang masih penuh dengan orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Berikan roh hikmat, marifat kepada Pak David Handoko. Berikan juga kemampuan, berikan kesehatan yang sempurna, agar supaya hamba-Mu ini bisa melayani Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Juga berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan, dimanapun mereka berada, agar supaya mereka juga boleh bersama-sama untuk mendukung pelayanan dari Pak Sunar Handoko ini Tuhan. Ya Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk gembala sidang kami di dalam FM ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati gembala kami, Bapak Pamingguan, dan juga Bapak Pendeta Hendra Winata Tuhan. Engkau telah memilih mereka berdua untuk menjalankan misi di dalam family ministry ini Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati firman-Mu setiap hari melalui FM ini Tuhan. Berkati Tuhan Pak Mingguan dan keluarganya, agar supaya mereka juga tetap di bawah kasih-Mu di dalam pelayanannya, sehingga apapun yang dilakukannya boleh berhasil di dalam nama Yesus. Juga Kau memberkati Pak Hendra Winata sebagai gembala kami juga untuk mendukung acara maupun setiap yang ditayangkan di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Berkati Pak Hendra Winata di dalam segala kekurangannya Tuhan. Berkati ya Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada keluarga Pak Hendra Winata. Dan juga Kau mau menjamah Pak Hendra Winata supaya ia boleh sembuh dari sakitnya Tuhan. Sehingga boleh melayani-Mu lebih lagi, lebih baik lagi di dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan bahwa negara kami sedang mengalami banyak masalah, banyak persoalan yang harus kami hadapi. Apakah itu bencana alam dan juga COVID yang sampai saat ini masih melanda bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan, belas kasih-Mu turun atas bangsa kami. Biarlah segala permasalahan yang kami hadapi boleh kami jalani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk dan kasih-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kepala negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Ya Tuhan, dua orang ini yang telah Kau pilih sebagai pemimpin bangsa ini Tuhan. Kiranya Kau memberikan roh hikmat marifat kepada mereka, memberikan kekuatan, memberikan mereka satu kebijaksanaan
yang terbaik untuk bangsa ini, terutama dalam menghadapi masalah-masalah kenegaraan ini Tuhan. Memberikan mereka pengetahuan-pengetahuan baru agar supaya bangsa kami boleh bangkit lagi dari keterpurukannya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, wali kota, aparatur negara dan dari pusat maupun daerah sampai yang terendah wakil yaitu RW dan RT Tuhan. Kiranya juga Engkau mau memberikan mereka roh hikmat agar supaya bisa memimpin negara ini, mengatur negara ini dengan sebaik-baiknya, sehingga negara kami boleh semakin baik, semakin sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai negara ini, sehingga negara kami tetap bersatu, tidak bercerai-berai, tidak dipengaruhi ataupun diganggu oleh radikalisme yang semakin merajalela saat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertai semua pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk COVID-19 dengan segala varian yang baru Tuhan, di mana saat ini masih menjadi momok yang menakutkan buat bangsa kami. Tapi kami percaya Tuhan, roh yang ada pada kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan, pada saatnya nanti COVID ini akan berlalu dari negara ini, bahkan dari seluruh dunia. Ya Tuhan, sertai bangsa kami, para dokter, para perawat yang ada di rumah sakit, maupun di tempat-tempat lain. Ya Tuhan, berikan kepada mereka kemampuan untuk memberikan mereka kesabaran, kekuatan dalam merawat pasien-pasiennya yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan juga mereka berkat untuk keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk family ministry, yang terutama untuk Zoom meeting family ministry, yang saat ini kami nikmati setiap hari. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau dalam hari lepas hari mengalami perkembangan yang lebih baik, di mana sekarang family ministry sudah bisa dilihat atau disaksikan di YouTube maupun Facebook. Tuhan, kami percaya semuanya itu menjadi kehendak-Mu. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mari kita sebelum bincang-bincang, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan Pak Hendra bisa bantu saya untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih pada Sunan Handoko dan Pak Joni. Saya undang Pak Anpal, silakan Pak Anpal. Shalom.